ucapkan selamat, nggak apa-apa. Mabruk ya, antum masih hidup bulan Ramadan, mabruk. Mabruk masih hidup. Betul jemaah. Antum pikir orang yang masih hidup di bulan Ramadan, antum bisa puasa di bulan Ramadan dan ada orang yang mati sebelum Ramadan. Ingat kisah Sa'ad bin Abi Waqqas yang punya teman dua, masuk Islamnya bareng. Yang satu ahli ibadah, yang satu biasa-biasa aja. Yang ahli ibadah mati di medan perang. Yang satu itu mati setelah setahun. Artinya umur keislaman mereka berpaut 1 tahun. Sa'ad bin Abi Waqqas bermimpi seakan-akan di pintu surga. Dia tahu-tahu dia ke surga. Memanggil namanya lambat, nggak mati syahid. Anta udkhul, masuk. Setelah itu datang lagi, temannya yang mati syahid dipanggil. Setelah itu, ketiga datang lagi dari dalam surga mengatakan engkau belum waktunya. Akhirnya terjaga Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia ceritakan hal itu sampai cerita itu terdengar oleh Nabi SAW. Terjadi kekaguman dan keheranan para sahabat. Gimana nih orang yang mati syahid, yang lebih giat beribadah, masuk surganya terlambat, malah lebih dahulu yang matinya biasa-biasa aja dan ibadahnya biasa-biasa aja. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, mimma ta'jabun, apa yang membuat kalian heran? Itu ya Rasulullah, fulan biasa-biasa aja bisa masuk surga lebih dahulu daripada fulan yang giat dan mati syahid. Lalu beliau alaihissalatu wassalam menyingkap tabir yang membuat mereka terheran-heran. Ama asya ba'dahu sanah, bukankah orang ini hidup setahun setelah temannya mati? Iya. Wa shalla kadza wa kadza, dan dia dapat kesempatan sholat selama 1 tahun. Yang kesempatan itu tidak dimiliki oleh temannya. Wa adraka Ramadan wa shama fi, dan dia hidup di bulan Ramadan selanjutnya dan puasa di bulan itu. Iya. Fa inna ma bainahuma, kalian tahu derajat antara keduanya ini kama bainas sama'i wal ard, seperti antara langit dan bumi. Maka mubarak antum yang bisa hidup di bulan Ramadan, mubarak. Oleh karena itu Nabi SAW memberikan ancaman yang sangat menakutkan buat orang yang hidup di bulan Ramadan. Syaqiyun abdun adraka Ramadan thumma salakha min wa lam yughfar lahu. Sengsara itu hamba, celaka itu manusia. Dia bisa hadir di bulan Ramadan, selesai Ramadan dosanya nggak diampuni. Padahal wa Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma. Dari 1 Ramadan ke Ramadan selanjutnya itu penghapusan dosa aja. Maka ingat jemaah, pertama yang kita lakukan adalah berbahagia dengan bulan Ramadan. Gembira ya Allah, bersyukur sama Allah. Kita kadang-kala lebih bersyukur dengan urusan dunia aja daripada urusan yang kekal dan abadi. Karena memang Allah ingatkan kita, yang menjadi penilaian manusia itu adalah dunia. Allah mengatakan, bal tu'thirunal hayatad dunya, kalian itu lebih memuliakan, lebih mengutamakan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Adapun manusia apabila dibentangkan rizki buat dia
dimuliakan dengan nikmat-nikmat di dunia ini, dia mengatakan Rabbi akraman, Rabbku memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu Rabbi ahanan. Tapi kalau orang ini dipersempit rizkinya, disusahkan hidupnya, apa kata dia? Tuhanku menghinakan aku. Kalla, bukan kayak gitu perhitungannya. Enggak aja. Maka bahagia dengan Ramadan, gembira sekali. Dan kegembiraan itu membuat orang akan mengisi bulan ini dengan segala kebaikan. Kenapa? Ketika orang mendapat sesuatu yang menyenangkan, berbeda dengan orang yang mendapatkan sesuatu yang menyusahkan. Antum lihat orang yang mudik jemaah. Mudik dari Jakarta naik motor. Mas, 1000 kilo loh mas. Dari Jakarta ke Jember itu. Ustaz, wallahi 1000 kilo itu kayak 5 meter Ustaz. Kenapa? Dia gembira aja, Mas. Dia naik motor tuh, dia tidak ngelihat kanan kiri. Makanya banyak yang tabrakan. Yang dia lihat tuh rumahnya. Orang tuanya di depan mata dia. Ya Allah, anak pulang kampung, ya Allah. Ya Allah. Dia terus gembira. Makanya kadang-kadang berpikir, apa nggak capek? Nggak capek memang. Karena ada kegembiraan di hati dia. Tapi jamaah, kalau rumah orang tuanya 2 kilo. 2 kilo nggak jauh. Namun dia ada beban di dirinya ke rumah orang tuanya, seakan-akan 1000 kilo rumah orang tuanya itu jamaah. Di sini kegembiraan, kenapa kita harus gembira dengan bulan Ramadan. Supaya 1 bulan penuh nih, 29 hari atau 30 hari, setiap hari berkurang. Dan setiap hari kegembiraan antum berkurang. Ya Allah, tinggal 15 hari ya Allah. Aku belum selesai menghatamkan Quran ya Allah. Masih sedikit amal solehku ya Allah. Aku takut Ramadan ini pergi dalam kondisi aku belum selesai ya Allah. Ada kegembiraan di hati dia. Takut Ramadan ini pergi. Tapi ada orang-orang yang terbebani dengan Ramadan. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah saya tinggal 28 hari. Ramadan ini memang ruwet Ustaz. Orang ketika seperti itu, dia tidak akan berbahagia. Beban yang ada pada diri dia. Setiap hari, dia menghitung jam. Itu biasanya orang-orang yang wisata kuliner. Bukan wisata kuliner, ngabuburit. Kenapa dia ngabuburit? Ustaz, cari malam. Subhanallah. Malam itu datang sendiri apa perlu dicari? Nggak perlu dicari. Nanti azan itu ketika matahari tenggelam, kira-kira jam 5 lewat berapa jemaah? Lewat 17, Masya Allah lihat. Kalau urusan buka hafal semua ya jemaah. Oh iya, lewat 17. Nah, maka kalau kita lihat sebagian sahabat itu, ketika mereka mau meninggal dunia, mereka sedih. Ya Allah, Engkau tahu ya Allah. Tidak ada yang aku beratkan di dunia ini kecuali 2 ya Allah. Aku berat meninggalkannya. Apa? Dhama'ul hawajir. Aku berat meninggalkan siang hari yang panjang yang aku berpuasa di sana ya Allah. Dan aku berat meninggalkan malam-malam di musim dingin ya Allah, yang aku biasa qiyamul lail di sana ya Allah. Kebahagiaan dia dengan ibadah ini jamaah lebih dari segalanya. Sehingga yang teringat ketika dia meninggal dunia bukan hartanya, tapi kelezatan dia beribadah yang harus dia tinggalkan. Karena memang di dunia ini ada surga, yang kalau kita nggak masuk di surga itu, susah kita mau masuk surga di akhirat nanti. Maka persiapkan diri kita dengan bahagia. Kalau antum masih belum merasakan kebahagiaan tersebut, antum baca fadilah-fadilah Ramadan. Antum baca lagi, apa sih keutamaan puasa di bulan Ramadan ini?
Kemudian yang kedua, taubat. Udah bahagia kalau kita tidak memulai dengan taubat, ya akan bercampur Ramadan kita dengan dosa-dosa yang sebelumnya sudah kita lakukan. Antum lihat, apa sih dosa yang biasa antum lakukan? Kalau memang fitnahnya fitnah mata, hindarin supaya tidak terjebak lagi. Boleh nggak Ustaz sholat tobat? Boleh sholat tobat. Ketika antum melihat, ya Allah habis berbuat dosa, aku mau minta sama Allah supaya diberikan taufik sama Allah. Idza adznabal abd, apabila seorang hamba melakukan dosa, thumma tawadda'a, kemudian dia berwudu, fa ahsanal wudu atau fa ahsanat tuhur, kemudian dia wudunya dengan wudu yang baik sekali, thumma shalla rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat, lalu dia beristighfar, melainkan Allah akan mengampuni dosa-dosa. Jadi ya tentunya salat taubat itu dibarengin dengan perasaan menyesal atas dosa yang dia lakukan. Yang kedua, dia meninggalkan. Yang ketiga, dia berazam, bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa itu selama-lamanya. Abadan ya Allah, aku gak bakal balik ya Allah. Kuatkan hamba ya Allah, gak bakal balik aku ya Allah. Tanamkan hal itu. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi awal permulaan kebaikan kita. Baik, setelah taubatan nasuha, banyakin istighfar. Yang gak pernah istighfar 100 kali, mungkin Ramadan antum bisa istighfar 100 kali. Usahakan sebelum berbuka, nunggu berbuka. Ada yang kerjanya ngapain? Ngaji, alhamdulillah. Ada yang kerjanya buka kotak berulang kali. Buka, lihat jam lagi, nanti buka. Ada anak-anak melihat seperti itu. Kita di Madinah itu kalau lagi buka bersama, macam-macam orang yang dilakukan ketika mau berbuka itu. Ada yang ngelihat kurmanya, dilihat kurmanya, taruh lagi sama dia. Nanti ada roti dilihat, masya Allah. Nanti ditukar sama dia tuh apa? Allahu Akbar. Wallahi jamaah, istighfar, minta ampun sama Allah. Nabi sebagai contoh kita. Innahu la yaghanu aw la yughanu ala qalbi. Hatiku tuh terkadang seperti ada lapisan awan tuh. Fa astaghfirullah, aku istighfar. Beliau istighfar. Hanya ada sesuatu yang menutupi hatinya. Kita udah banyak dosanya, udah hitam semuanya, jarang istighfar. Malah ada yang bertanya, ada seorang ustadz tanya. Ditanya seorang ustadz ini, Ustadz, kata Ustadz kita suruh banyak-banyak istighfar. Kan ada amalan-amalan Ustadz yang katanya orang itu seperti bayi yang baru lahir Ustadz. Kenapa harus istighfar? Bayangkan. Biasanya memang orang-orang yang melakukan dosa dan kurang ilmu seperti itu pemahamannya. Selesai sholat, apa yang kita baca? Astaghfirullah, astaghfirullah, minta ampun kita sama Allah. Di akhir malam, di penghujung malam, lihat apa yang dilakukan oleh hamba-hamba yang bangun malam. Allah mengatakan, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka istighfar, bukan nonton TV. Sebagian di antara kita di waktu sahur, ada waktu sedikit mau subuh, tidur. Ya, biar kuat Ustaz. Kuat apanya? Kuat tidur habis subuhnya. Ini habis subuh tidur, sebelum subuh tidur. Wallahi jamaah. Istighfar antum gunakan, duduk. Habis sahur masih ada waktu, istighfar. Itu waktu yang mustajab. Ketika Allah turun ke langit dunia, mengatakan, hal min sa'ilin fa'utiyah. Apakah ada orang-orang yang mau minta, aku akan berikan apa yang dia pinta. Itu sepertiga malam akhir. Hal min mustaghfirin fa'aghfir lah. Apakah ada yang mau minta ampun sama aku akan ampuni dia. Wallahi jamaah, bangun antum. Bangun malam Ramadan,
Mudah-mudahan menjadi kebiasaan kita untuk bisa bangun malam. Kemudian yang ketiga, yang pertama apa? Gembira. Yang kedua, tobat. Yang ketiga, banyak-banyak zikir. Kenapa? Dalam seluruh macam ibadah yang ada, jihad fi sabilillah, haji, puasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, mana yang paling mulia? Beliau mengatakan, aktsaruhum lillahi dzikron. Yang bareng duduk. Apa yang membedakan antara fulan dengan fulan? Sama-sama di saf pertama, datangnya bareng, ada di depan ustadz. Apa yang membedakan? Aktsaruhum lillahi dzikron. Yang paling banyak zikirnya. Ketika sholat tarawih, sama satu saf, sama mendengarkan bacaan imam. Apa yang membedakan antara mereka? Aktsaruhum lillahi dzikron. Ada orang yang ketika sujud, imamnya agak panjang sujudnya. Ada yang cuma membaca subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Kemudian dia tunggu. Kok cik suwi ini imamnya? Iya, ada yang mengatakan lama banget imamnya ini. Ada yang seperti itu. Tapi ada yang tidak berhenti berzikir. Malah tatkala imamnya mengatakan Allahu Akbar, dia sedih. Aku belum selesai zikirku ya Allah, tapi imamnya bangkit, aku harus bangkit. Ini yang membedakan jamaah. Aktsaruhum lillahi zikron. Yang paling banyak zikirnya. Ibu-ibu yang memiliki kesibukan di dapurnya. Apa yang membedakan dapur dia dengan dapur tetangganya? Sama-sama bangun jam 3 untuk mempersiapkan sahur. Yang satu sahur sama nonton TV, siapkan sahur sama nonton. Nggak tahu ada acara apa di waktu sahur. Kadang-kala ada acara-acara yang memang ditunggu oleh orang. Tapi ada satu yang sambil goreng, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Terus dia sholawat. Terus dia menyiapkan sambil terus zikir. Baru dia bangunkan suaminya. Bang, udah siap bang. Suaminya bangun. Mau bangkit dari tempat tidurnya, bang kayaknya abang belum baca doa bangun tidur bang. Allahu Akbar. Ini yang namanya romantis ya ma. Allah, bukan kopi yang ditaruh di sebelahnya. Bang kopinya udah, oh jazakillah khair. Jazakillah khair, betul jazakillah khair. Tapi ajarin suamimu baca doa. Qul alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Mulai semua zikir-zikir kita hadirkan. Yang enggak punya kitab zikir beli. Ustaz, mafi fulus. Biasanya alasan kuno kita. Alhamdulillah sekarang ada aplikasi zikir. Antum download. Supaya antum lihat sudah selesai belum zikir antum. Wallahi jamaah banyak zikir-zikir sebelum tidur yang mungkin kita lupa membacanya. Zikir sebelum tidur itu banyak. Tapi kita biasanya hanya menghafal satu. Apa? Bismikallahumma amutu wa ahya. Nabi mengajarkan doa sebelum tidur. Allahumma qini azabak yauma tab'atsu ibadak. Allahumma qini azabak yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, selamatkan hamba dari azabmu pada hari engkau membangkitkan hamba-hambamu ya Allah. Baca lagi. Ramadan kesempatan untuk melihat dan menghafalkan zikir-zikir itu kembali. Nggak harus hafalan tuh. Dulu orang harus hafal. Kenapa? Karena banyak orang buta huruf. Nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Sekarang antum bisa membaca. Dalam kegelapan malam pun, ketika listrik udah padam, antum bisa baca pakai HP antum. Ada cahayanya. Lalu apa yang menghalangi antum untuk berbuat kebajikan di zaman sekarang? Wallahi jamaah, nikmat Allah sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Maka zikir-zikir itu antum lihat. Kadangkala sebelum berbuka, antum bisa lihat sebagian orang itu ada yang buka dia zikir, terus dia zikir. Nggak selesai tahu-tahu
Adzan. Yang mau ngabuburit, maka ngabuburit dengan zikrullah. Cari itu malam dengan zikrullah. Antum duduk, capek duduk berdiri, jalan nggak ada masalah. Tapi di mana? Dengan zikrullah. Bukan mampir di setiap ada kuliner berhenti. Insya Allah, petulo, ambil petulo. Terus apa lagi? Ada pukis, ada es campur, ada ini tuh. Allah jemaah. Zikrullah. Baik. Kemudian yang keempat, tujuan puasa Ramadan jelas, la'allakum tattaqun. Makna-makna ketakwaan hadirkan. Tidak hanya meninggalkan makan dan minum, tidak. Tapi kita meninggalkan ucapan-ucapan dusta. Kita meninggalkan hal-hal yang kurang bermanfaat di bulan Ramadan. Kenapa? Ni Ramadan Ustaz disyariatkan la'allakum tattaqun. Apa makna takwa? Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Kuatkan diri kita jamaah. Kondisinya mendukung sekali, mendukung. Untuk jadi orang bertakwa sangat mendukung sekali. Maka kita dituntut untuk mempelajari apa saja nilai-nilai ketakwaan yang perlu kita lakukan. Kemudian yang terakhir, jadikan Ramadan ini sebagai bulan untuk menempa hati kita. Fisik kita betul, tidak makan, tidak minum. Tapi hati kita perlu ditempa bagaimana kita belajar meninggalkan yang haram. Para masyayikh memberikan nasihat buat para perokok. Perokok di bulan Ramadan berhenti ngerokok. Gak ngerokok. Dia bisa meninggalkan itu karena Allah. Kenapa? Gak ngerokok. Enggak Ustaz, anak puasa Ustaz. Terus kapan ngerokoknya? Nanti Ustaz, adzan, anak bisa langsung rokokan Ustaz. Allahu Akbar. Nih ditempa hatinya. Antum sudah bisa meninggalkan itu. Hatinya ditempa mengatakan nih barang yang ada mudarat, memberikan mudarat bagi anak, akan berusaha meninggalkan. Karena anak sudah terlatih di bulan Ramadan ini untuk meninggalkan makan dan minum dan rokok. Dan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita benar-benar menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Hadza wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktu untuk berdoa, untuk berzikir, karena orang yang berpuasa memiliki waktu mustajab untuk berdoa. Di antaranya adalah sebelum berbuka atau ketika berbuka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.